Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, kelas Psikologi Industri dan Organisasi C2. Di sini kami akan membahas mengenai rekrutmen, selection, dan placement. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Ada Vincentia Regina dengan NIM 016, Kilazana dengan NIM 017, Erika Iswardanti dengan NIM 018, dan Marceli Nurian dengan NIM 024. Sebelum membahas proses rekrutmen, tentunya ada beberapa hal yang akan membantu proses rekrutmen berjalan lebih lancar, yaitu ada kriteria dan prediktor. Sekarang kita akan membahas kriteria terlebih dahulu. Kriteria adalah standar yang digunakan untuk membantu membuat penilaian evaluatif tentang seseorang. Kriteria sendiri itu digunakan sebagai titik referensi dalam membuat suatu penilaian. Dalam industri dan organisasi, kriteria itu sangat membantu proses rekrutmen dan seleksi. Jadi kriteria ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kriteria konseptual dan kriteria aktual. Jadi untuk kriteria konseptual adalah konstruksi teoritis yang tidak pernah benar-benar dapat diukur, yang mana kriteria ini dapat menggambarkan karakteristik ideal individu yang sukses. Namun, karena kriteria konseptual tidak dapat benar-benar diukur, sehingga kita perlu mengubah menjadi faktor yang dapat diukur, yaitu dengan kriteria aktual. Contoh dari kriteria konseptual ini seperti kemampuan komunikasi, pertumbuhan intelektual. Selanjutnya adalah kriteria aktual, yaitu standar aktual yang dapat diukur oleh peneliti. Contohnya seperti gaya bahasa, lalu nilai rata-rata atau IPK yang dapat terukur. Nah, seperti kata saya sebelumnya, bahwa tidak hanya kriteria saja yang membantu proses rekrutmen, tapi ada yang namanya prediktor. Jadi dalam proses rekrutmen, kita itu perlu mengetahui apakah individu atau kandidat yang kita terima ini cenderung akan memiliki kinerja yang baik dalam suatu pekerjaan di masa depan nanti. Seperti memiliki ambisi dan keterampilan interpersonal yang baik atau tidak, atau apakah bisa mampu mengelola emosi dengan baik, dan banyak lainnya. Oleh karena itu, kita dapat menilai karakteristik individu ini dengan adanya tindakan prediktor yang mana dirancang untuk membantu kita membuat keputusan untuk mempekerjakan atau tidak mempekerjakan individu. Ada beberapa ukuran macam-macam prediktor. Yang pertama ada tes intelijensi, ada tes kepribadian, ada inventory minat, ada wawancara, lalu ada surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rekrutmen. Rekrutmen adalah proses di mana organisasi menarik orang yang sesuai dengan kualifikasi untuk melamar pekerjaan. Menurut Rines dan Cable 2003 dalam Muczynski 2006, bahwa metode untuk mengajak dan mempertahankan orang atau pelamar adalah kunci dalam strategi bisnis. Di sini ada yang namanya recruiting yield pyramid. Jadi recruiting yield pyramid ini merupakan konseptualisasi dari proses rekrutmen yang mengungkapkan rasio kontak awal dengan pelamar. Recruiting yield pyramid berguna untuk memperkirakan kira-kira berapa banyak pelamar yang harus perusahaan dapatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan sehingga proses rekrutmen akan berjalan lebih efektif dan lancar. Sekarang saya akan berikan contoh di dunia industri dan organisasi. Contohnya misalnya ada sebuah perusahaan hanya membutuhkan 5 manajer untuk bekerja di perusahaan tersebut. Namun karena belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa terkadang ketika kita menawari setiap 2 manajer pekerjaan, hanya ada 1 orang yang akan menerimanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat banyak penawaran, seperti 10 penawaran. Dan untuk menemukan 10 manajer yang cukup baik untuk menerima tawaran dengan kualitas yang sesuai dengan yang perusahaan butuhkan, kita perlu 40 kandidat yang harus diwawancarai. Jadi hanya 1 dari 4 manajer yang biasanya dinilai dapat diterima. Dan untuk mendapatkan 40 manajer kandidat yang bisa datang ke perusahaan untuk diwawancarai, perusahaan harus mengundang 60 orang yang kira-kira berpotensi untuk tertarik dengan jabatan dan perusahaan tersebut. Dan untuk mendapatkan 60 orang yang tertarik ini, perusahaan perlu mendapatkan kontak 4 kali lebih banyak. Karena terkadang ada beberapa orang yang tidak ingin berganti pekerjaan, atau nggak ingin pindah jabatan, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan kontak awal dengan sekitar 240 pelamar atau calon manajer. Jadi intinya, perusahaan itu perlu menghubungi atau mencari 240 orang kandidat untuk menemukan 60 orang yang kira-kira berpotensi untuk tertarik dengan jabatan dan perusahaan tersebut, sehingga dapat menemukan 40 orang yang setuju untuk hadir dan dapat diwawancarai, lalu disaring lagi hingga menemukan 10 orang yang dapat diterima karena memenuhi kriteria untuk mendapatkan 5 orang yang akan menerima posisi tersebut dengan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebenarnya rasio ini itu tergantung dari posisi yang ditawarkan organisasi. Jadi beda posisi juga akan berbeda juga rasio untuk perekrutannya. Jadi semakin banyak rasio hasil yang menurun dari waktu ke waktu, maka proses rekrutmen akan semakin efisien.
Namun penurunan jumlah kandidat dari tahap satu ke tahap lain itu tidak boleh sampai menurunkan kualitas perekrutan. Apa sih itu analisis regresi? Analisis regresi adalah prosedur statistik yang mampu memprediksi satu variabel yaitu kriteria kinerja berdasarkan variabel lain yaitu skor prediktor. Jika diasumsikan, maka hubungan antara dua variabel adalah linear dan bila dituliskan secara matematis dengan persamaan regresi sebagai berikut seperti formula 1. Kita dapat memprediksi skor Y setiap kita mengetahui nilai X. Misalnya, jika seseorang mendapatkan skor 12 pada tes kecerdasan, peringkat kriteria yang diprediksi adalah sebagai berikut yaitu formula 3. Misalnya, apabila standar penilaian atau peringkat kinerja supervisor yang dianggap memadai adalah 5, maka persamaan regresi untuk mendapatkan skor tes intelijensi yang dianggap lulus adalah sebagai berikut, yaitu formula 4. Sehingga jika kami menggunakan tes kecerdasan untuk merekrut, kami tidak akan menerima pelamar yang mendapatkan skor kurang dari 8. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan dua prediktor yang berkorelasi dengan kriteria, tetapi dua prediktor tersebut tidak berkorelasi satu sama lain, yang dapat dijelaskan pada gambar berikut. Area yang diarsir lebih gelap di sebelah kiri menunjukkan seberapa banyak prediktor pertama tumpang tindih dengan kriteria. Luas tumpang tindih merupakan validitas prediktor pertama yang disimbolkan dengan R1C, di mana subskrip 1 adalah prediktor pertama dan subskrip C adalah kriteria. Sedangkan area yang diarsir lebih gelap di sebelah kanan menunjukkan seberapa banyak prediktor kedua tumpang tindih dengan kriteria. Luas tumpang tindih merupakan validitas prediktor kedua yang disimbolkan dengan R2C. Kedua prediktor tidak terkait satu sama lain yang artinya keduanya memprediksi aspek kriteria yang berbeda. Hubungan gabungan antara dua atau lebih prediktor dan kriteria disebut multiple correlation yang dilambangkan dengan R. Ketika R dikuadratkan, nilai R kuadrat yang dihasilkan mewakili jumlah total varian dalam kriteria yang dapat dijelaskan oleh dua atau lebih prediktor. Ketika prediktor 1 dan 2 tidak berkorelasi satu sama lain, korelasi berganda kuadrat atau R kuadrat sama dengan jumlah koefisien validitas masing-masing prediktor dikuadratkan atau dapat ditulis dengan persamaan berikut. Namun, pada kebanyakan kasus, masing-masing prediktor berkorelasi secara substansial dengan kriteria, dan kedua prediktor juga saling tumpang tindih. Kondisi tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut. Nah, ketika terdapat korelasi antara dua prediktor, persamaan untuk menghitung korelasi berganda kuadrat harus diperluas, yang dapat ditulis dengan persamaan berikut. Nah, disarankan juga untuk mencari prediktor-prediktor yang terkait dengan kriteria tetapi tidak berkorelasi satu sama lain karena dapat memberikan penjelasan yang lebih kuat daripada ketika prediktor-prediktor tersebut terkait dengan kriteria dan berkorelasi satu sama lain. Selanjutnya, terdapat multiple regression analysis. Nah, multiple regression analysis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk memprediksi satu variabel berdasarkan dua atau lebih variabel lainnya. Multiple regression analysis memungkinkan prediksi berdasarkan beberapa prediktor. Pada multiple regression, prediktor dapat ditambahkan ke persamaan regresi sampai mereka tidak lagi meningkatkan prediksi kriteria. Nah, persamaannya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana A adalah konstanta, X1, X2, dan seterusnya adalah prediktor-prediktor, dan B1, B2, dan seterusnya adalah bobot regresi yang diasosiasikan dengan prediktor-prediktor. Selanjutnya, terdapat validity generalization yang merupakan sebuah konsep yang mencerminkan sejauh mana hubungan prediktif yang dibangun secara empiris dalam satu konteks menyebar ke populasi atau konteks lain. Contohnya, sebuah tes dikatakan valid untuk merekrut sekretaris di sebuah perusahaan dan tes tersebut juga valid untuk merekrut sekretaris di perusahaan lain atau bahkan dapat digunakan untuk merekrut pada bidang pekerjaan yang berbeda, misalnya untuk merekrut panitera. Namun, pada nyatanya, validitas tes tidak dapat digeneralisasikan baik di perusahaan atau bidang pekerjaan lain. Validitas suatu tes hanya khusus untuk situasi di mana tes tersebut awalnya divalidasi. Maka dari itu, perlu untuk dilakukan validasi pada setiap tes dan setiap situasi di mana tes tersebut digunakan. Selanjutnya, ada a model of performance. Nah, pada tingkat paling luas atau paling umum, kinerja memiliki 3 komponen utama yang setiap komponennya dapat disempurnakan menjadi faktor-faktor yang lebih spesifik. Yang pertama ada task performance. Nah, ini berorientasi pada pekerjaan dan mengacu pada keefektifan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Komponen ini dapat disempurnakan melalui faktor-faktor yang lebih spesifik seperti komunikasi tertulis, komunikasi lisan, pengambilan keputusan, memberikan bimbingan kepada orang lain, perencanaan, pengorganisasian, dan sebagainya. Yang kedua ada citizenship performance. Nah, ini berorientasi pada kemampuan untuk melampaui pekerjaan dan mengacu pada keefektifan dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Komponen ini dapat disempurnakan melalui faktor-faktor yang lebih spesifik seperti teliti, bertanggung jawab, menjaga disiplin pribadi, menangani stres kerja, membantu orang lain, dan berkomitmen terhadap organisasi. Yang ketiga ada adaptive performance, yaitu merupakan komponen yang paling baru diidentifikasi sebagai akibat dari laju perubahan yang cepat di dunia kerja dan kebutuhan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk beradaptasi, karyawan harus menyesuaikan diri dengan peralatan dan prosedur baru, serta mampu berfungsi secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan dan terus mempelajari keterampilan baru.
Baik, yang selanjutnya adalah personal selection atau seleksi personel merupakan proses mengidentifikasi dan menentukan pelamar mana yang akan dipekerjakan atau yang tidak dipekerjakan. Terdapat dua faktor utama untuk menentukan kualitas karyawan baru yang dipilih dan sejauh mana mereka dapat mempengaruhi organisasi, yaitu validitas prediktor dan rasio seleksi. Nah, untuk yang pertama yaitu validitas prediktor. Gambar di samping menunjukkan korelasi prediktor kriteria sebesar 0,80 yang tercermin dalam bentuk oval plot skor prediktor dan kriteria. Di sepanjang sumbu prediktor terdapat garis vertikal yang disebut dengan cut-off prediktor, yang memisahkan pelamar yang lulus dan yang gagal. Orang-orang di atas cut-off akan diterima dan yang di bawahnya ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diharapkan untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan berada di atas cut-off prediktor. Dalam pengertiannya sederhana, prediktor yang valid dalam pemilihan personel ini akan mengidentifikasi orang-orang yang lebih mampu dari kumpulan total. Baik, yang kedua adalah selection ratio. Indeks numerik berkisar antara 0 dan 1 yang mencerminkan selektivitas organisasi perekrutan dalam mengisi pekerjaan, yaitu jumlah lowongan kerja atau N kecil dibagi dengan jumlah pelamar kerja atau N besar. Untuk lebih jelasnya pengaruh SR atau selection ratio ini terhadap nilai prediktor dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 di bawah ini. Pada gambar pertama memiliki koefisien validitas 0,80 dan rasio seleksi 0,75. Artinya kita akan memperkerjakan 3 dari setiap 4 pelamar atau batas prediktor yang menghasilkan penerimaan 75% teratas dari semua pelamar. Sedangkan pada gambar kedua memiliki koefisien validitas yang sama yaitu 0,80, namun SR-nya sebesar 0,25. Artinya dari setiap 4 pelamar hanya akan mempekerjakan satu pelamar saja. Gambar tersebut menunjukkan lokasi cut-off prediktor yang menghasilkan perekrutan hanya 25% teratas dari semua pelamar. Selanjutnya adalah selection decision. Pada gambar A menunjukkan hubungan prediktor kriteria sekitar 0,80 di mana skor kriteria telah dipisahkan oleh cut-off kriteria. Cut-off kriteria adalah titik yang memisahkan karyawan yang berhasil terletak di atas dari yang tidak berhasil yang terletak di bawah. Selanjutnya pada gambar B menunjukkan hubungan prediktor kriteria yang sama, tetapi skor prediktor telah dipisahkan oleh prediktor cut-off. Cut-off prediktor adalah titik yang memisahkan pelamar yang diterima, yaitu di sebelah kanan, dari pelamar yang ditolak, yakni di sebelah kiri. Baik, selanjutnya gambar C menunjukkan hubungan prediktor kriteria berpotongan oleh kedua cutoff. Masing-masing dari 4 bagian yang dihasilkan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Section A atau bagian A, pelamar yang berada di atas prediktor cutoff dan di atas kriteria cutoff disebut true positif, atau individu yang dipilih dengan benar untuk dipekerjakan karena akan menjadi karyawan yang sukses. Bagian ini mewakili keputusan yang benar untuk mempekerjakan mereka. Bagian B, orang-orang dalam kelompok ini disebut dengan true negative atau pelamar yang ditolak karena mereka akan menjadi karyawan yang tidak berhasil. Bagian ini mewakili keputusan yang tepat bahwa mereka tidak akan berhasil dalam pekerjaan. Section C, pelamar yang gagal dalam tes prediktor diprediksi tidak akan berhasil dalam pekerjaan, tetapi akan berhasil jika diberi kesempatan, disebut sebagai false negative. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Inilah yang disebut dengan the good ones we let get way, atau yang baik yang kita lepaskan. Dan yang terakhir adalah section D atau bagian D, orang-orang yang lulus tes prediktor diperkirakan berhasil dalam pekerjaan, tetapi nantinya tidak memuaskan setelah dipekerjakan yang disebut dengan false positive. Para karyawan ini adalah the bad ones we let in atau yang buruk yang kita biarkan masuk. Determination of the cut-off score. Pembuatan cut-off score harus dibuat dengan masuk akal dan konsisten dengan ekspektasi terhadap potensi kemarin bekerja di tempat kerja. Ziki berpendapat jika terdapat dua tipe error dalam klasifikasi pembuatan cut score. Yang pertama, apabila cut score dibuat relatif tinggi, seseorang yang seharusnya lulus akan gagal. Yang kedua, apabila cut score dibuat relatif rendah, seseorang yang seharusnya gagal akan lulus. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui dalam menaikkan atau menurunkan cut score untuk mengurangi salah satu error secara otomatis akan menimbulkan tipe error lain. Sehingga, dalam pembuatan cut score harus memperhatikan manakah kesalahan yang lebih berbahaya. Dengan adanya bukti terkait kriteria dari validitas tes dapat mempengaruhi pembuatan cut score yang masuk akal. Namun, cut score akan susah untuk ditentukan juga jika hanya ada bukti terkait konten validitas tes. Saran terkait pembuatan cut-off score menurut Kaskio DKK. Yang pertama, yaitu melakukan analisis pekerjaan yang dapat mengidentifikasi tingkat relatif dari pengetahuan, skill, dan kemampuan di awal pembuatan cut-off score. Yang kedua, memperhitungkan hubungan antara skor tes dengan kriteria kinerja pekerjaan apabila memungkinkan. Yang ketiga, yaitu membuat cut-off score cukup tinggi untuk memastikan minimum dari standar kinerja pekerjaan terpenuhi. Lalu terdapat banding. Banding merupakan proses seleksi tradisional dengan melakukan pemeringkatan
melalui skor tes pelamar dan menerima mereka yang berada pada peringkat atas. Biasanya, mereka yang berada pada tingkat yang sama akan dipilih berdasarkan hal lain, seperti jenis kelamin atau ras untuk mengurangi dampak yang merugikan. Overview of Personnel Selection. Personnel selection dilakukan berdasarkan gabungan kompleks antara faktor teknis dan sosial di bawah payung hukum. Tujuan dari personnel selection yaitu yang pertama, mempekerjakan pelamar yang memenuhi syarat. Hal ini berarti untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam sebuah tes dan pekerjaan. Yang kedua, yaitu menilai kemampuan pelamar dengan adil. Hal ini berarti mencerminkan jika tes yang diberikan tidak bias terhadap kelompok orang tertentu dalam masyarakat kita. Tes Utility and Organizational Efficiency. Utilitas dalam tes secara harfiah merupakan nilai. Nilai ini dapat diartikan sebagai istilah moneter atau ekonomi. Untuk mendapatkan program pengujian yang valid dapat dilihat dari seberapa banyak utilitas di dalamnya. Utilitas dalam tes yang valid dapat meningkatkan efisiensi dengan cara mengurangi pergantian, waktu, dan juga kecelakaan. Penambahan nilai yang besar dalam organisasi dapat didapatkan dengan adanya kinerja karyawan yang sangat baik dalam pekerjaan dengan keterampilan interpersonal yang kompleks. Kemudian terdapat benchmarking. Benchmarking adalah proses membandingkan organisasi terkemuka dalam hal praktik profesional. Benchmarking ini sangat diterima oleh kalangan manajer dalam membuat organisasi. Placement and Classification. Placement and Classification merupakan prosedur yang dibentuk untuk mendapatkan kecocokan paling baik antara seseorang dengan suatu pekerjaan. Placement and Classification bertujuan untuk menempatkan seseorang pada pekerjaan yang diprediksi bahwa kinerja mereka akan baik dalam pekerjaan tersebut. Placement sendiri merupakan proses penempatan seseorang atau dua atau beberapa kelompok atau pekerjaan berdasarkan skor prediktor tunggal. Sedangkan classification merupakan proses penempatan seseorang atau pekerjaan berdasarkan dua atau lebih faktor prediktor yang valid. Secara kompleks, classification ini menghasilkan bagaimana seseorang yang lebih baik ke pekerjaan daripada suatu penempatan. Kemudian, terdapat beberapa bentuk dari placement and classification. Yang pertama, yaitu the vocational guidance strategy, bertujuan untuk memaksimalkan nilai-nilai individu dalam keinginan atau preferensi mereka. Yang kedua, yaitu the pure selection strategy, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai organisasi. Hal ini bermaksudkan jika hanya seseorang dengan kualitas terbaik yang dapat ditempatkan dalam sebuah pekerjaan. Lalu yang terakhir, yaitu the successive selection strategy, yang merupakan kompromi antara dua hal ekstrim. Dalam strategi ini, seseorang yang memiliki kualifikasi minimal akan diberikan pekerjaan yang tersedia, di mana mereka memanfaatkan bakat yang mereka punya dengan sebaik-baiknya dalam pekerjaan yang diberikan kepada mereka.